Indonesia had to win to make sure they can go to the next round for the qualification for the World Cup. Het valt me mee hoe druk het hier allemaal is. Je hoort nu iedereen op de achtergrond. Oh, serieus. Enorm lachen hoe grote show dit voor deze jongens is. Lijkt me echt. So it means Indonesian football is better than Australia? Yeah. Everything in Indonesia is better. Can you compare football in Indonesia and in Australia? Australia? What is the big difference? Yeah, we're excited to see Indonesia play. I think it'll be very different when Indonesia starts playing. So it means Indonesian football is better than Australia? Yeah. Everything in Indonesia is better. Bule Inggris jadi pemandu sorak timnas. Indonesia! Hello, sir. Hello, sir. Hello. Indonesia number one. Indonesia number one. Where are you from, sir? Canada. Canada. Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Para bule-bule yang baru Anda saksikan tadi, itu adalah warga negara asing dari berbagai belahan dunia yang datang langsung untuk mendukung timnas Indonesia. Itulah potret timnas Indonesia saat ini yang mampu menyedot perhatian dunia. Lantas, mengapa ini bisa terjadi bahkan dalam waktu sekejap? Kini tren timnas Indonesia telah menjamur di seluruh dunia, hingga membuat bule-bule ini ketagihan merasakan atmosfer gila timnas, namun menyejukkan. Bahkan mereka sangat antusias mengikuti tur ke negara manapun timnas bertanding. Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya hanya satu, tapi bermakna dalam bagi para bule yang memiliki kepekaan. Berikut penjelasan mendetailnya. Perhatian dunia kini benar-benar tertuju ke Indonesia. Namun yang mengejutkan, ini bukan karena konflik geopolitik, bukan karena krisis atau instabilitas, dan bukan pula karena gempita politik. Dunia kini menengok ke Indonesia karena satu alasan yang unik dan luar biasa. Gairah sepak bola Indonesia yang tidak hanya bertahan, tapi malah menyala lebih terang dari sebelumnya. Seperti nyala api yang membesar, lalu menjalar hingga ke penjuru dunia. Sepak bola memang dikenal sebagai bahasa universal, tetapi Indonesia kini telah menjelma menjadi bentuk paling otentik dari bahasa universal itu sendiri. Timnas Indonesia secara perlahan tapi pasti telah menjelma menjadi ikon dunia. Bukan hanya di Asia Tenggara, bukan hanya di Asia secara keseluruhan, tapi juga hingga ke Eropa, Amerika, bahkan Afrika. Fenomena ini tidak datang dari pencitraan atau promosi besar-besaran oleh agensi global. Tidak. Ini tumbuh secara organik, alami, dan sangat manusiawi. Semua terjadi karena daya tarik sejati, emosi, semangat, dan karakter khas Indonesia yang mengalir dari para pemain, dari supporter, dan dari rakyatnya. Semua itu menciptakan pengalaman yang tak bisa dijelaskan hanya lewat angka statistik atau graphic rating televisi. Kita bisa lihat bagaimana para bule, warga negara dari berbagai belahan dunia, kini ketagihan menyaksikan laga timnas Indonesia. Mereka tak puas hanya menonton di layar kaca. Mereka datang langsung. Mereka terbang ke Indonesia, ke Riyadh, ke Tokyo, ke Melbourne, kemanapun Garuda bertanding. Bahkan kini mulai ada tur khusus follow timnas Indonesia, yang diikuti oleh para fans asing dari Eropa dan Amerika. Apa yang mereka kejar? Atmosfernya, semangatnya, kehangatannya. Dan tentu saja, kenyamanan dan rasa aman yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Inilah yang membuat mereka jatuh hati. Karena bagi bule yang peka, mereka tahu ini lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ini adalah momen yang menghidupkan kembali jiwa-jiwa mereka yang haus akan sportivitas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam olahraga. Atmosfer supporter Indonesia sangat unik. Nyanyian yang menggema, koreografi yang megah, rasa hormat terhadap lawan, dan sikap penuh kekeluargaan. Semua itu menjadi sorotan dunia. Bahkan ketika timnas kalah pun, para supporter Indonesia tetap memberikan tepuk tangan. Asalkan kekalahan itu terhormat tanpa kecurangan dengan wasit yang adil dan lawan yang menjunjung tinggi fair play. Sikap semacam ini jarang ditemukan di negara lain. Bahkan di negara-negara maju sepak bolanya pun, supporter terkadang justru bersikap dingin, sinis, dan egois. Mereka datang, duduk, pulang, tanpa interaksi, tanpa kebersamaan. Berbeda dengan Indonesia.
Di sini, jangankan sesama pendukung, bahkan pendukung lawan pun diajak duduk bersama, berbagi makanan ringan, bertukar cenderamata, hingga berfoto bersama. Ada semacam nilai luhur yang mengalir, bahwa lawan bukanlah musuh, melainkan partner dalam menciptakan tontonan dan pengalaman bersama. Bahkan para bule terkejut ketika mereka melihat pemandangan unik. Ribuan supporter Indonesia melakukan salat berjamaah di dekat stadion, dengan peralatan seadanya. Mereka menyaksikan sendiri bahwa di satu sisi, supporter Indonesia sangat fanatik, militan, penuh semangat. Tapi di sisi lain, tetap menjalankan ibadah, menjaga akhlak, dan tidak anarkis. Disinilah mereka mulai sadar. Bangsa ini tidak hanya unik, tapi juga sangat beradab. Karakter bangsa Indonesia memang telah lama dikenal ramah, sopan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun dunia baru benar-benar menyadarinya saat sepak bola menjadi panggung besar bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi kehormatan, tetapi jangan salah, jika harga diri bangsa dilecehkan, maka seluruh elemen bangsa ini akan bersatu untuk merespons. Ramah, tapi bukan lemah, santun, tapi bukan tunduk, dan dunia kini mulai paham betul karakter ini. Nama-nama seperti Jay Edzes, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan kini jadi bahan perbincangan bukan hanya di Indonesia, tetapi di forum-forum global. Bahkan foto-foto mereka menghiasi akun resmi klub-klub Eropa, dibahas di podcast-podcast sepak bola di New York, dan masuk dalam sorotan media olahraga ternama seperti ESPN, Sky Sports, dan bahkan media Jepang serta Korea. Di balik nama-nama itu, ada satu kesadaran global yang mulai tumbuh, bahwa Indonesia bukan lagi tim penggembira. Indonesia adalah pemain utama dalam panggung sepak bola modern. Bahkan beberapa analis menyebut timnas Indonesia adalah the next football culture shock. Sebuah kejutan budaya yang menyegarkan di tengah stagnasi sepak bola modern yang mulai kehilangan emosi aslinya karena terlalu business-oriented. Dan jangan lupakan para supporter. Para pengamat luar negeri mencatat bahwa ketika supporter Indonesia hadir, maka stadion akan berubah menjadi lautan emosi yang positif. Bukan hanya karena nyanyiannya, tetapi juga karena kehangatan interaksi antar sesama. Ini adalah fenomena sosial yang tak bisa dibuat-buat. Dan para bule yang datang, mereka merasakan langsung atmosfer ini. Inilah mengapa kini banyak warga asing yang ikut serta dalam tur kemanapun timnas Indonesia bermain. Mereka tidak hanya menonton bola, mereka ingin menyatu dalam atmosfer itu. Mereka ingin merasakan sensasi menjadi bagian dari keluarga besar Garuda. Dan semua ini baru terjadi saat Indonesia masih berada di babak kualifikasi. Belum tampil di Piala Dunia. Bayangkan jika Garuda benar-benar terbang tinggi ke panggung Piala Dunia. Maka dunia akan menyaksikan sebuah babak baru yang sangat berbeda dari sejarah sepak bola sebelumnya. Piala Dunia bukan sekadar turnamen. Ia adalah festival budaya, parade emosi, dan panggung bagi peradaban. Dan Indonesia akan hadir dengan warna-warni semangatnya, keberagaman budayanya, serta semangat persatuan yang dibalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah bangsa yang sangat memahami arti perbedaan. Dari kecil, anak-anak Indonesia tumbuh dalam keragaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Ini menciptakan karakter masyarakat yang terbuka, toleran, dan penuh tenggang rasa. Dan karakter inilah yang kemudian menjalar ke sepak bola. Sepak bola Indonesia kini bukan hanya ajang olahraga, tetapi simbol kekuatan sosial, budaya, dan nilai luhur bangsa. Di tribun stadion, kita akan melihat supporter dari berbagai latar belakang. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Tionghoa, Papua, Jawa, Batak, hingga Bali. Semuanya bersatu. Mereka bersorak untuk satu bendera, merah putih. Dan para bule menyaksikan langsung kekuatan ini. Mereka ikut larut dalam kebersamaan itu. Mereka tahu, Indonesia adalah tempat di mana sepak bola bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi soal siapa kita sebagai manusia. Kini bahasa Indonesia bahkan mulai mendunia. Banyak fans luar negeri mulai belajar menyanyikan chant-chant khas Indonesia. Banyak juga yang mulai menyapa dengan terima kasih, ayo Garuda, atau bahkan belajar menyanyikan Indonesia Raya. Ini bukan hanya viral, ini bukti bahwa budaya Indonesia benar-benar menjangkau dan memikat dunia. Jika Indonesia benar-benar masuk Piala Dunia, maka dunia tidak hanya akan mendapatkan peserta baru, tetapi juga pengalaman baru. Akan ada warna baru, akan ada cerita yang lebih manusiawi. Dan yang paling penting, akan ada semangat baru. Semangat dari bangsa yang ramah, beradab, namun tetap berani menjaga harga diri. Akhir kata, dunia kini sedang menyaksikan kebangkitan Indonesia. Dan kebangkitan ini bukan hanya milik kita, ini milik dunia. Karena dalam proses ini, Indonesia membawa satu pesan penting bagi seluruh umat manusia.
bahwa sepak bola bisa tetap semangat tanpa kebencian, bisa tetap militan tanpa kekerasan, bisa tetap nasionalis tanpa menginjak-injak bangsa lain, dan bisa tetap fanatik tanpa melupakan akhlak dan tanggung jawab sosial. Indonesia tidak sedang mencari sorotan, tapi justru karena itulah dunia kini menyorotinya. Karena segala sesuatu yang tulus, yang alami, yang tidak dibuat-buat akan selalu menyentuh hati. Maka jangan heran jika kini bule-bule rela mengikuti kemanapun Garuda terbang. Karena mereka tahu mereka sedang menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kombinasi semangat, cinta, budaya, dan kemanusiaan. Semua menyatu dalam satu warna, merah putih. Dan satu hal yang pasti, Garuda sedang membentangkan sayapnya. Dunia sedang memperhatikan. Dan sejarah sedang ditulis ulang oleh Indonesia. Menyala bangku. Aku cinta semuanya